Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Kitab Al-Quran Al-Fatihah. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kita hari ini, sebelumnya silahkan saudara screenshot bukti kehadiran saudara ya. Jadi silakan dihidupkan kameranya terlebih dahulu dan di screenshot bagian foto saudara ya, bukan foto dari temannya. Jadi ada screenshot namanya, nampak nama, nah bukti screenshotnya. Oke, silahkan lihat kamera semuanya, 1, 2, 3. Oke, baiklah. Pertemuan kemarin Ibu sudah mengupload video ya tentang kontrak perkuliahan kita, kemudian tentang deskripsi mata kuliah dan capaian mata kuliah yang akan kita capai selama 16 kali pertemuan ini. Sudah paham ya dengan video yang Ibu sampaikan? Oke. Jadi di aturan video itu sudah Ibu jelaskan ya. Jadi untuk e-learning ini ada 4 capaian yang harus kita capai. Yang pertama itu adanya assignment ya. Yang pertama adanya assignment, kemudian adanya forum, kemudian adanya PBL ya, Project Based Learning, kemudian adanya video conference seperti Zoom yang kita lakukan saat sekarang ini. Nah, jadi penjelasannya itu yang pertama untuk assignment ya. Assignment ini Ibu harapkan kepada saudara misalkan dalam 16 kali pertemuan ini nantinya Ibu akan memberikan assignment itu misalkan sebanyak 5 kali ya. 5 kali. Jadi ketika saudara sudah mengupload assignment ini di e-learning, lembar jawabannya itu tidak diperbolehkan untuk dibuang. Jadi dikumpulkan sebanyak assignment berapa Ibu berikan. Misalkan dalam 16 kali pertemuan ada 5 assignment, berarti ada 5 lembar double folio yang akan Ibu temukan ya, yang akan saudara kumpul per orangnya nanti di penghujung perkuliahan kita. Jadi nanti tugasnya itu jangan dibuang, direkap. Misalkan tugas 1 tanggal 5 bulan 10 2023, buatkan nama, nomor BP, dan kelasnya. Ya, jadi nanti selama misalkan 5 tadi ya, jadi 1 orang berarti ada 5 assignment yang akan Ibu terima nanti di penghujung ya. Itu adalah penilaian akhir saudara untuk tugas assignment. Ya, paham itu untuk assignment? Paham? Oke. Kemudian untuk forum ya. Untuk forum, misalkan dalam 16 kali pertemuan ini, Ibu nanti akan memberikan 2 kali atau 3 kali atau 4 kali forum. Jadi ketika Ibu membuka sebuah forum, kemudian Ibu memberikan soal ataupun sebuah kasus, silahkan saudara itu wajib per orangnya itu aktif dalam forum tersebut. Baik dalam memberikan pertanyaan, memberikan saran ya, atau menjawab pertanyaan dari temannya ya. Oh, menurut pendapat saya begini, begini, begini. Oh, beda lagi menurut pendapat saya begini, begini. Jadi ada jejak saudara ya ketika saudara masuk ke e-learning tersebut ya. Ketika Ibu membuka forum, saudara masing-masingnya wajib untuk aktif dalam forum tersebut. Tanya jawab, memberikan saran terhadap jawaban yang diberikan oleh temannya, misalkan. Atau temannya ada pertanyaan, silakan dijawab gitu ya. Itu untuk forum. Kemudian untuk PBL ya, Project Based Learning. Nah, untuk PBL ini nanti Ibu akan menugaskan kepada saudara untuk terjun ke lapangan ya, untuk survei ke lapangan atau ke UMKM atau ke beberapa bisnis yang ada atau ke bisnis yang saudara punya saat sekarang ini. Silakan nanti dikaji marketing mix-nya, kemudian bauran pemasarannya. Oh, ini juga. Ya.
Kemudian dikaji marketing mix, bauran bauran pemasaran, kemudian STP-nya, ada segmenting, targeting, dan positioning-nya. Nanti tugas PBL ini akan Ibu arahkan saudara untuk berkelompok. Jadi ketika nanti kita di-set oleh tim e-learning untuk kuliah tatap muka, Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang penugasan PBL ini, ya. Kemudian untuk video conference, ya, video conference itu seperti Zoom yang akan kita lakukan ini, yang kita lakukan saat sekarang ini. Zoom ini minimal 2 atau 3 kali ya, selama 16 kali pertemuan kita. Jadi selama Zoom ini saudara harus on time masuknya seperti perkuliahan ya, minimal itu keterlambatan 15 menit. Makanya Ibu mulai tadi jam 8.15. Jadi sudah 8.15 itu tidak ada keterlambatan lagi ya. Begitu juga nanti kalau kita di-set untuk kuliah tatap muka oleh tim e-learning, berarti sebelum jam 7.45 itu saudara sebenarnya sudah standby ya, sudah standby di kelas yang Ibu instruksikan nanti, misalkan di PCC 6 atau PCC berapa. Jadi harus on time ya. Keterlambatan itu hanya diperbolehkan 15 menit dari waktu perkuliahan ya. Misalkan nanti kita sudah di-set oleh tim e-learning, kita perkuliahannya jam 7.45 ya. Jadi 7.45 berarti keterlambatan hanya boleh 15 menit. Lebih dari itu silahkan saudara pulang saja ya, tidak diperbolehkan untuk terlambat. Karena kedisiplinan itu akan menentukan karakter seseorang ya, harus disiplin ya. Jangan sampai suka terlambat, jadi saudara itu tidak disiplin. Kemudian untuk penilaian ya, untuk penilaian itu ketika saudara sudah mencapai 4 capaian tadi, mungkin itu akan mendapatkan nilai yang baik ya. 4 capaian tadi ya, ada assignment-nya, ada keaktifannya dalam forum, kemudian PBL-nya, tugas perkelompoknya bagus, kreatif. Kemudian ketika Ibu Zoom, saudara ikut join ya. Nah, itu adalah 4 penilaian ya dari e-learning ini. Kemudian kehadiran ya. Kehadiran itu maksimal 75%. Jadi meskipun saudara mempunyai jatah 4 kali ya, 4 kali alfa izin sakit atau lainnya, atau hal lainnya ya, diharapkan saudara itu bisa meminimalisir ya. Karena kita perkuliahannya ini hanya e-learning online ya. Jadi e-learning ini memudahkan saudara untuk kuliah. Jadi jangan sampai kehadirannya itu tidak saudara pikirkan ya. Misalkan kalau saudara kelupaan ya, kalau misalkan jam 1 siang itu saudara kuliah e-learning, kelupaan misalkan. Kemudian lupa mengklik kehadiran di study, melakukan aktivitas di e-learning. Nah, itu jangan sampai kelupaan. Jadi di-set alarmnya apabila kuliah e-learning ini. Karena kebanyakan ya kasus yang Ibu temukan, mahasiswa e-learning ini sering lupa ya terhadap perkuliahannya, sehingga banyak yang gagal absen ketika kuliah e-learning ya. Ada yang 8, ada yang 5, ada yang 6. Alasannya itu hanya lupa karena kuliah online. Jadi jangan sampai saudara itu nanti di antara saudara ini kelupaan dengan absensi kehadirannya ya. Kalau sama Ibu, absensi kehadiran itu selaras dengan aktivitas yang ada di e-learning. Misalkan nanti ya jam 1 nanti kita kan kuliah ya juga ya. Jadi nanti di pertemuan ketiga ini nanti akan Ibu tugaskan saudara untuk tugas 1 ya. Tugas 1, kemudian klik kehadirannya di study. Misalkan nih, saudara sudah klik kehadiran di study, tetapi tidak mengupload tugas 1 di e-learning atau assignment 1 di e-learning, berarti alpha. Ya. Paham? Ada kehadiran, ada capaian di e-learning, baik itu assignment, baik itu forum, baik itu PBL, baik itu Zoom. Ya. Nah, jadi nanti jangan saudara itu komplain, Bu, saya sudah hadir di study. Kenapa saya alpha juga di sisponya? Ibu cek ya, ternyata tugas yang Ibu berikan tidak saudara kerjakan, tidak ada saudara mengupload tugas di e-learningnya. Berarti aktivitas di e-learningnya itu tidak ada ya, kosong ya. Berarti capaian dari aktivitas e-learning itu tidak saudara kerjakan ya, meskipun saudara sudah mengklik kehadiran di study-nya. Paham ya?
Paham? Jadi jangan hanya mengambil absensi saja tanpa meninggalkan aktivitas di e-learningnya. Begitu juga di saat forum ya. Saudara sudah klik kehadiran dia tadi, tetapi saudara tidak ikut dalam forum yang ibu buka. Itu juga akan membuat saudara alfa nantinya. Jadi ketika ada absensi, ada aktivitas capaian e-learning yang saudara tinggalkan jejaknya di e-learning saudara sendiri. Ya, paham ya? Paham untuk apa yang Ibu sampaikan itu? Kalau ada yang ragu, silakan bertanya. Ya, untuk penugasan assignment itu tidak diperbolehkan copy paste ya, copy paste atau plagiarisme. Jadi saudara silakan kerjakan sendiri-sendiri, jujur ya, tidak mencontek punya temannya. Ataupun saudara misalkan kepepet waktu ya. Jadi ibu itu akan memberikan penugasan itu sampai jam perkuliahan berakhir. Jadi nanti jam 1 nanti ya, ibu akan membuka nanti adanya bahan yang akan ibu upload nanti, kemudian adanya tugas 1, tugas yang pertama itu. Silahkan saudara nanti menguploadnya itu paling lambat jam sampai perkuliahan kita berakhir yaitu 15.30 ya. Upload sebelum 15.30. Misalkan saudara menguploadnya 15.31 saja, itu tidak akan bisa saudara menguploadnya karena jamnya sudah ibu setting ya sesuai dengan jam perkuliahan. Lewat 1 saja tidak bisa lagi saudara mengakses e-learningnya. Jangan bilang nanti e-learningnya error ya jam 8.30 jam setengah 4 itu, jam setengah 4 lewat nanti, jangan ke saudara bilang, Bu, error e-learningnya atau bagaimana. Jadi sebelum jam 15.30 itu silakan diupload nanti tugas pertamanya. Ya. Ada tugas berarti ada kehadirannya. Oke, paham untuk itu, untuk peraturan perkuliahan kita ini? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. paham ya. Oke, baiklah. Paham, Bu. Oke, jadi kita masuk ke manajemen pemasaran ya, manajemen pemasaran, dasar manajemen pemasaran. Jadi kita flashback terlebih dahulu ya, flashback terlebih dahulu saudara itu jurusannya itu adalah manajemen. Manajemen itu berarti saudara sudah mengerti apa itu manajemen ya, pengertian manajemen. Ada yang bisa menjelaskan sama Ibu apa itu manajemen? Silakan dihidupkan audionya, sebutkan namanya. Ya, karena akan Ibu catat sebagai keaktifan di saat pertemuan perkuliahan Zoom. Ya, silakan. Ada yang tahu apa itu manajemen? Hidupkan kamera, hidupkan audio. Saya, Bu. Oke, silakan. Manajemen adalah sebutkan nama dulu aturannya, sebutkan nama baru jawaban. saya Fauzi Azhara, nomor BP 22101155310341. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam suatu organisasi terhadap bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oke, bagus ya, Fauzia. Ada lagi yang bisa? Apa itu manajemen? Ada? Ada yang bisa? Lagi? Apa itu manajemen? Oke, Ada, Bu. silakan. Saya Imran. Perkenalkan, nama saya Imran Yahya. Menurut saya manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, serta pergerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, bagus ya. Nah, jadi saudara berarti sudah paham ya apa itu manajemen. Jadi ketika Ibu berbicara tentang manajemen, yang saudara ingat hanyalah 4 kata ya. 4 kata yaitu POAC ya. POAC atau POAC ya.
Jangan sampai saudara anak manajemen tidak tahu itu POAK ya. Adanya planning, organizing, actuating, dan controlling ya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan ya agar berjalan secara efektif dan efisien ya. Itu yang disebut dengan manajemen ya. Manajemen itu diingat 4 kata tadi, POAC. Itu adalah merupakan fungsi dari manajemen. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi ketika saudara mendirikan sebuah bisnis ya, mendirikan sebuah bisnis atau mendirikan sebuah usaha, mendirikan sebuah perusahaan, saudara harus mengkaji dari keempat fungsi manajemen tadi. Apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak? Ya, kalau tidak, silakan dikaji lebih lanjut lagi apa yang terjadi permasalahannya. Kemudian cari solusinya apa ya. Jadi misalkan ketika saudara membuka sebuah bisnis ya, pengawasannya atau controllingnya tidak ada ya. Jadi nanti pasti tujuan dari usaha atau bisnis saudara itu tidak berjalan secara efektif dan efisien ketika pengawasan betul yang tidak ada ya. Jadi dipikirkan nanti tuh. Kemudian ada contoh dari manajemen ya. Contoh dari manajemen itu ada manajemen pemasaran yang kita pelajari saat sekarang ini. Kemudian ada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, adanya manajemen risiko ya. Kemudian adanya manajemen produksi. Jadi nanti ketika saudara sudah semester 5 ya, sudah semester 5, saudara akan menentukan konsentrasi dari beberapa contoh manajemen yang Ibu sebutkan tadi. Jadi ketika saudara memilih konsentrasi itu, saudara silahkan dilihat KHS-nya ya. Dilihat KHS-nya, kemudian saudara lihat mata kuliah yang mana yang nilainya yang lebih tinggi atau yang lebih dominan, arahnya kemana ya. Misalkan konsentrasi pemasaran, berarti mata kuliah yang berbau pemasaran itu nilainya sangat menunjang atau lebih dominan daripada mata kuliah yang lain. Jadi silakan saudara pilih konsentrasi pemasaran. Berarti saudara sudah tahu, oh passion saya ke sini ya, kemampuan saya ke sini. Jadi saudara nanti ketika memilih konsentrasi itu, saudara tidak mengikut-ikut teman ya. Jadi dilihat passion saya kemana. Misalkan saya memilih konsentrasi pemasaran, nanti ujung masa depan saya kemana ya, arah masa depan saya ini nantinya kemana. Misalkan saudara ingin membuka sebuah bisnis atau mempelajari ilmu marketing itu bagaimana, silakan nanti dipilih konsentrasi pemasaran ya. Kemudian misalkan saudara sudah memiliki bisnis ya, atau sudah memiliki sebuah perusahaan, saudara ingin tahu cara mengelola SDM itu yang bagus bagaimana, jadi silakan dipilih MSDM ya, konsentrasi MSDM. Atau saudara ingin mengetahui atau mengkaji bagaimana cara kelola keuangan, saudara bisa memilih konsentrasi manajemen keuangan. Jadi ada tujuannya, tujuan ke depannya itu jelas arahnya kemana ya. Jadi tidak mengikut-ikut teman saja ketika saudara memilih konsentrasi nantinya di semester 5 ini. Jadi itulah gunanya saudara mempelajari semua konsentrasi yang ada saat sekarang ini ya, dari semester 1, 2, 3, 4 itu saudara mengkaji semua ilmu-ilmu dasar dari manajemen ya. Saudara akan mempelajari manajemen pemasaran, manajemen sumber daya, manajemen keuangan juga. Jadi nanti passion saudara atau nilai saudara lebih dominan itu kemana. Jadi arahnya nanti akan tahu saudara, oh nanti saya ke sini, ke sini, ke sini. Dengan konsentrasi yang saya pilih ini, maka ke depannya saya akan memilih pekerjaan ini. Ya, sudah tergambarkan. Jadi terasah skillnya, ada skill dan kemampuan saudara itu. Ketika nanti tamat dari UPI ini, ada skill yang akan saudara bawa. Ya. Nah, makanya ikuti passion saudara itu, kemampuan, minat, dan bakat saudara itu kemana arahnya. Oke, paham ya? Itu untuk manajemen. Kemudian masuk ke pengertian pemasaran. Ada yang tahu apa itu pemasaran? Silahkan hidupkan audionya. Ada? Apa itu pemasaran? Ada yang bisa? Apa itu pemasaran? Saya, Bu. Oke, silakan Safani. Perkenalkan, nama saya Syafani Restu Putri.
Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan. Oke, bagus ya, Syafani. Ada lagi yang mau menambahkan dari pertanyaan Syafani? Ada? Oke, baiklah. Jadi pemasaran itu intinya adalah kegiatan atau aktivitas ya yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk mempromosikan barang dan jasa yang mereka punya ya. Jadi inti pemasaran itu adalah mempromosikan, promosi ya, mempromosikan barang atau jasa yang dimiliki ya. Jadi ketika saudara ingin membuka sebuah usaha, saudara harus mempromosikan ya barang atau jasa yang saudara punya sehingga konsumen yang ada itu tahu apa produk dan jasa yang saudara tawarkan. Ketika saudara membuka usaha tetapi tidak ada pemasarannya, tidak ada promosinya, bagaimana konsumen akan tertarik dengan apa yang saudara jual ya. Nah, kemudian jadi tujuan dari pemasaran itu adalah menyalurkan atau mendistribusikan ya barang atau jasa ke pengguna akhir. Pengguna akhir di sini adalah konsumen ya. Nah, jadi saudara sudah paham ya antara pengertian manajemen dan pemasaran. Kemudian pengertian manajemen pemasaran lagi. Ada yang bisa? Apa itu manajemen pemasaran? Yang bisa silakan hidupkan audionya. Apa itu manajemen pemasaran? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa? Apa itu manajemen pemasaran? Apa itu pengertian dari manajemen pemasaran? Ya, Bu. Ada yang bisa? Apa itu manajemen pemasaran? Atau perlu Ibu tunjuk pula baru mau bersuara? Silakan yang bisa hidupkan audionya. Jangan malu berpendapat ya. Karena kita belajar. Jangan malu-malu. Malu-malu nanti nilainya ala kadar ya. Itu nanti. Ya, Bu. Karena kita hanya bertemu online. Jadi ketika memberi penilaian, Ibu akan mencek, oh ini, oh anak ini aktif. Ketika Zoom, aktif. Tapi tidak ada bekasnya, gimana Ibu? Ingat ya, oh anak ini gitu. Tapi nggak tahu Ibu nantinya siapa yang aktif, yang tidak aktif. Saya, Bu. Oke, silakan, Fauzia. Manajemen pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harganya, bagaimana promosinya, serta bagaimana cara mendistribusikannya kepada pelanggan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai kepuasan dari pelanggan. Oke, bagus ya. Nah, jadi manajemen pemasaran itu intinya adalah proses sosial ya, di mana individu dan kelompok atau pelaku bisnis atau sebuah organisasi itu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan ya, dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai kepada pihak lain.
Jadi adanya proses sosial ya, di mana individu dan kelompok itu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi ketika saudara ingin membuka sebuah bisnis, saudara terlebih dahulu itu harus mensurvei ke pasar ya, atau mensurvei ke lingkungan saudara, tempat tinggal saudara, apa yang mereka butuhkan ya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan ya. Jadi konsumen saudara itu apa yang dibutuhkannya, misalkan di lingkungan sekitar saudara itu banyaknya adanya sekolah-sekolah atau kampus ya. Jadi misalkan kebutuhan dari siswa atau mahasiswa itu apa, kemudian apa yang diinginkannya. Ya, jadi saudara sudah tergambarkan ide-ide produknya. Ya, ketika ingin membuka sebuah bisnis, dilihat, dikaji dulu lingkungan sekitar itu bagaimana, apa permintaannya, apa keinginan dan kebutuhannya, sehingga produk yang saudara tawarkan itu akan cepat lakunya, ya, cepat dikenal, cepat diminati oleh konsumen di sekitar saudara, ya, itu misalkan. Kemudian adanya permintaannya. Jadi apapun bisnis yang saudara buka itu pasti akan laku ya, karena itu merupakan permintaan dari pasar. Ya. Kita harus memikirkan nih permintaan pasar di tahun 2023 itu apa. Jadi produk yang saudara ciptakan itu sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan permintaan dari pasar saudara. Kemudian, apakah yang akan saudara tawarkan itu berupa produk atau jasa ya, atau layanan ya? Dikaji dulu tuh ketika saudara ingin membuka sebuah bisnis, konsep pemasaran inti ini harus saudara kaji terlebih dahulu. Kebutuhannya bagaimana, keinginannya produk apa, kemudian permintaan dari pasar itu bagaimana, apakah produk atau jasa yang akan saudara tawarkan, apakah produk dari dan jasa ini mempunyai nilai ya, atau nilai ini adalah perbandingan antara manfaat yang diterima dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Jadi ketika produk atau layanan sudah diminati atau dilihat oleh konsumen saudara, kemudian memiliki nilai, maka muncullah kepuasan ya. Kepuasan ini adalah kenyataan dari konsumen itu sesuai dengan harapannya, harapan yang sesuai dengan kenyataan. Ya, perbandingan antara apa yang dirasakan dengan apa yang sebenarnya diharapkan oleh konsumen. Jadi ketika konsumen itu sudah merasa puas dengan produk atau jasa yang saudara ciptakan, dia akan muncul minat beli ulangnya ya. Jadi dia akan repeat order ya ketika muncul sebuah kepuasan tadi. Kemudian adanya pertukaran ya, action. Ini adalah tindakan untuk memperoleh produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu yang berguna bagi pihak lain. Kemudian muncullah transaksi ya, perdagangan sesuatu yang bernilai antara dua pihak dan terjadi setelah proses pertukaran. Kemudian muncullah pasar yang terdiri dari semua pelanggan retail ataupun potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan dan bersedia terlibat dalam suatu pertukaran serta memiliki daya beli terhadap suatu produk agar terciptanya kepuasan. Jadi Ibu sarankan kepada saudara ketika saudara ingin membuka sebuah bisnis, konsep pemasaran inti ini ya jangan sampai saudara lupa ya, harus dikaji. Ini kebutuhan, keinginannya, permintaan, kemudian produk atau layanan yang akan saudara tawarkan apakah memiliki nilai atau memunculkan kepuasan dan kualitasnya bagaimana. Kemudian adanya action ya, adanya transaksi dan adanya hubungannya nanti. Kemudian baru muncullah pasar yang akan saudara buka ya. Kemudian ini ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran. Kita kaji dari konsep produksinya, adanya konsep produk, kemudian ada konsep penjualan, dan ada konsep pemasaran dan konsep pemasaran sosial ya, atau social marketing. Oke. Dari beberapa yang Ibu sampaikan itu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ya, Ibu cukupkan saja perkuliahan kita hari ini.
Kemudian ketika Ibu panggil namanya, silakan hidupkan audionya ya, Ibu cek kehadirannya. Karena Zoom ini kehadiran berarti Ibu ambil ketika saudara join di Zoom ini. Bagi siapa yang tidak ikut Zoom berarti alfa nanti di sisfonya. Jangan nanti saudara komplain, oh kenapa saya alfa Bu? Ternyata dia tidak ikut Zoom. Oke, paham ya? Fardinal. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Nasir, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Haris, Hadir, Bu. Haris, Hadir, Bu. Vito, Hadir, Bu. Abdul, Hadir, Bu. Alvin, Hadir, Bu. Aura, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. Devri, Hadir, Bu. Diki, Hadir, Bu. Dirga, Dirga ada? Dirga tidak ada. Fauzia, Hadir, Bu. Vino, Vino tidak ada. Gina, Hadir, Bu. Imran, Hadir, Bu. Jeffrey, Hadir, Bu. Karen, Hadir, Bu. Meiratna, Hadir, Bu. Muhammad Abil, Hadir, Bu. Fajrin, Muhammad Fajrin, tidak ada. Nabila, Hadir, Bu. Natifa, Hadir, Bu. Popi, Hadir, Bu. Rani, Hadir, Bu. Rijel, Hadir, Bu. Rizkia, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. Safa, Hadir, Bu. Siti, Hadir, Bu. Safani, Hadir, Bu. Teuku Noval, ada. Vanessa, Hadir, Bu. Poni, tidak ada. Winda, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yesa, ya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Arga, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Samer, tidak ada. Valen, Hadir, Bu. Hadir. Samer hadir. Valen hadir. Hadir, Bu. Vergitri, Hadir, Bu. Widya, Hadir, Bu. oke. Berarti yang tidak hadir Dirga, Vino, Fajrin ya. Teuku Noval, Poni. Izin, Oke. Bu. Ya, siapa? Poni. Tri Olivia hadir, Bu. Oke, Poni. Fajrin tidak ada ya. Teuku Noval, Dirga, Vino. Oke, baiklah itu saja ya yang Ibu sampaikan. Nanti di pertemuan ketiga jam 1 nanti silakan kerjakan tugas yang pertama ya. Dan bahan ini akan diupload juga nanti di jam 1 ya. Jangan sampai terlambat, nanti sebelum jam 15.30 sudah diupload tugas yang pertamanya di e-learning-nya dan klik kehadiran di study. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan membacakan kitab Al-Quran Al-Fatihah.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.